841 kawin lari denganku. Saat ini, dia sudah secara metodis melaksanakan rencana Mu Lianjue. Namun, semuanya telah berubah. Mu Yaze bersedia menikahinya, yang berarti dia akan segera menjadi simpanan muda keluargamu. Ini juga berarti dia harus berdiri di barisan yang sama dengannya dan berhadapan dengan pamannya. Haruskah dia tetap melaksanakan rencana pamannya? Dia merasa terganggu dengan rangkaian kejadian ini. Dipikir-pikir lagi, karena dia bersedia menikahinya, dia harus berdiri di sisinya dan melindunginya dengan cara apapun. Lagi pula, setelah mereka menikah, mereka akan berbagi kehormatan dan kehinaan bersama. Jika dia kehilangan statusnya karena pamannya, dia akan segera mengikuti jejaknya. Namun, ia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pria itu. Baginya, pria itu begitu tak terduga. Oleh karena itu, dia ragu-ragu. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh keluargamu sibuk mempersiapkan pernikahan. Suatu hari Aaron tiba-tiba mencarinya. Keduanya bertemu di tempat terpencil. Saat melihatnya, kata-kata pertamanya adalah, "Wanru, ikut aku. Ayo kita kawin lari dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari tempat yang penuh masalah ini." "Aaron, jangan cari aku lagi. Ayo kita kembali seperti dulu di masa depan. Aku tunangan Mu Yaze dan kau asistennya." Tolaknya dingin. "Tunangan." Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak. "Wanru, apa yang kau bicarakan? Apa kau sedang melamun? Tunangan siapa? Apa kau benar-benar berpikir dia akan menikahimu?" Dia menjawab dengan angkuh, "Kenapa tidak? Dia bilang akan menikah denganku di tanggal yang baik dan sekarang sedang mengaturnya." Dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak mungkin? Dia sudah berjanji pada kakek, bahkan, semua keluargamu sedang bersiap-siap untuk mengumumkan pernikahan kami yang akan datang. Ada rasa puas diri yang tak tersamarkan di wajahnya. Dia mencibir. "Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kau hanya sedang marah. Apa kau benar-benar berpikir dia sebodoh itu? Wanru, pikirkanlah, apa dia benar-benar berniat menikahimu? Terlepas dari identitasmu, meskipun kau mungkin telah menipu Museng dengan kehamilanmu, apa kau pikir kau bisa menipu Mu Yaze? Bisakah dia menikahi wanita yang sedang mengandung anak orang lain?" Jantungnya berdebar kencang. "Kenapa mustahil? Dia mau menikah denganku karena dia tidak mau melawan perintah kakek." "Hah, kau terlalu mengaguminya," balasnya ketus. "Dia jelas bukan orang biasa. Jangan lengah. Dia mungkin sudah memasang jebakan untukmu dan menunggumu untuk terjun ke dalamnya. Rumah tanggamu seperti sarang harimau. Pernahkah terlintas di benakmu apa yang telah dia lalui hingga menjadi pria seperti sekarang di usia semuda ini? Apa kau benar-benar berpikir dia orang biasa? Faktanya, dia bahkan lebih sulit dipahami daripada yang kau kira." Dia menggigil ketakutan mendengar kata-katanya. "Pergi bersamaku. Kawin lari denganku adalah pilihan terbaikmu saat ini." Dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan membukanya. Dalam kebingungannya sesaat, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Melihat wanita itu tampaknya telah berubah pikiran, ia pun senang. Namun, sesaat kemudian, wanita itu menepis tangannya dengan kasar. "Tidak, 842 pembunuhan. Satu wajahnya membeku. 0, mengapa? Aku tidak akan pernah pergi bersamamu, menyerah saja." Dia menegaskan, "Saya percaya padanya karena dia orang yang menepati janjinya. Karena dia bilang akan menikah dengan saya, dia pasti akan melakukannya." Dengan itu, dia beranjak untuk pergi. Dia bergegas maju dan memeluknya erat. "Jangan pergi." Ia hampir kehilangan seluruh harga dirinya saat memeluknya. Seluruh tubuhnya gemetar. "Wanru, aku sungguh mencintaimu. Meskipun aku tak bisa memberimu kekayaan dan kejayaan, aku akan bekerja keras memberimu kehidupan yang mapan dengan tanganku. Aku sungguh mencintaimu dan cintaku padamu tak pernah berubah. Demi dirimu, aku masuk ke grupmu dan melakukan begitu banyak dosa demi dirimu, tapi sekarang kau ingin meninggalkanku. Apa kau begitu keras hati? Jangan katakan apa-apa lagi. Sungguh menjijikkan." Dia berjuang melepaskan diri dari pelukannya, tetapi dia memeluknya begitu erat hingga dia hampir mati lemas. Dia berteriak histeris, "Aaron, aku tidak bisa bersamamu. Aku akan tetap menjadi bagian dari keluargamu, hidup atau mati, jadi kau harus menyerah padaku." Ia terkejut. Memanfaatkan kebingungannya, wanita itu menginjak kakinya dengan kasar dan melepaskan pelukannya. Ia lalu berbalik dan menatapnya dengan tatapan dingin dan tegas. "Aku sama sekali tidak menyukaimu, bahkan, aku tidak pernah menyukaimu."
Aku hanya memanfaatkanmu, mengerti? Aku sama sekali tidak punya perasaan apapun padamu. Kenapa harus keras kepala? Setelah meneriakkan kata-kata itu, ia mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Memperbaiki sikapnya, ia berkata, Aaron, karena rasa sayangmu padaku, aku tetap berada di sisimu sampai saat ini. Lebih baik kau menghilang dari pandanganku sekarang dan jangan pernah muncul lagi, kalau tidak aku tidak akan bisa mentolerirmu. Kata-katanya sangat kejam. Dengan kata lain, jika dia berperilaku gegabah, dia tidak akan ragu untuk membunuh dan menyingkirkannya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Terkejut oleh keganasannya, ia membelalakkan matanya. Wanru, apa kau begitu tidak berperasaan? Jika kau tahu aku tidak berperasaan, mengapa kau tidak menghilang dari pandanganku? Baiklah, aku akan menghilang. Dia menundukkan kepalanya dengan lesu, seperti boneka kosong. Dia mendengus lalu meninggalkan gang itu. Dia masuk ke dalam mobilnya dan hendak menyalakan mesin ketika dia menyadari bahwa dia tidak melihatnya meninggalkan gang. Saat dia ragu-ragu, dia mendengar suara tembakan. Meskipun suara tembakannya samar, karena suasananya tenang dan tidak ada orang lain di sekitar, dia dapat mendengarnya dengan jelas. Jantungnya berdebar beberapa kali. Dia turun dari mobil dan kembali ke gang, hanya untuk melihat pemandangan yang meresahkan. Aaron bersandar pada dinding kasar, dengan mata terbuka lebar dan wajah pucat, tubuhnya yang lemah perlahan-lahan merosot ke bawah. Darah merah tua mengotori dinding. Ada lubang di pelipisnya, dan darah mengucur deras dari sana. Lelaki yang mengajaknya kawin lari kini telah menjadi mayat dingin. Saat pria berjas hitam itu menyimpan pistolnya, ia merasakan ada gerakan. Saat menoleh, ia menabrak wanita itu. Lelaki itu berwajah dingin dan acuh tak acuh, dan matanya menampakkan aura pembunuh. Ah! Dia menjerit saat terjatuh ke tanah. Melihatnya berjalan ke arahnya, dia buru-buru berbalik, bergegas kembali ke mobilnya, dan menyalakan mesin dengan panik. 843 metodenya yang kejam dan tanpa ampun. Tanpa sadar dia telah menerobos lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memacu kecepatannya hingga ke pusat kota dan baru setelah sampai di sana dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Adegan sebelumnya membuatnya sangat ketakutan. Ia mencengkeram kemudi erat-erat dan menutupi dadanya, jantungnya berdebar kencang. Ia tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya? Dia tampaknya menyaksikan Aaron dibunuh. Siapa itu? Apa yang sedang terjadi? Hatinya sedang kacau balau. Tepat pada saat dia sedang stres, teleponnya berdering. Terkejut mendengar nada dering yang keras, dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Setelah merasakan ketakutan sebelumnya, tak terelakkan lagi bahwa ia akan merasa gelisah sekarang. Oleh karena itu, baru setelah telepon berdering beberapa lama, ia mengangkatnya. Halo, ini aku, suara Mulian Jue terdengar muram. Mendengar suaranya, tiba-tiba ia langsung tenang. Paman keempat, ternyata kamu. Wanru, kau benar-benar bodoh sekali, tiba-tiba ia memaki. Aaron tahu segalanya tentangmu dan harus disingkirkan, tapi kau malah membiarkannya hidup. Penyebutan pria itu mengejutkannya. Ia dengan hati-hati bertanya, sebelumnya, apakah kau mengirim seseorang untuk membunuh? Aaron, ini aku. Apa kau pikir aku sebodoh dirimu, membiarkan beban sebesar ini tetap hidup? Dia terdiam sejenak. Jangan pedulikan dia tahu segalanya tentangmu, pria ini juga tidak cerdas. Kalau dia sampai membocorkan rahasia dan tertangkap Muyaze, kau pasti sudah tamat. Untuk saat ini, dia masih bisa memanfaatkannya sebagai pion. Di pihaknya, Mu Wanru tercengang. Aaron memang dibunuh olehnya. Wajahnya berusaha keras untuk mempertahankan ketenangan, tetapi akhirnya dia gagal karena metode Mulian Jue yang kejam dan tanpa ampun. Tiba-tiba dia tersadar dan bertanya dengan cemas, Paman keempat, apakah ada orang yang membuntutiku? Dia sengaja memilih tempat yang sangat terpencil untuk bertemu Aaron, dan tidak ada seorang pun di sekitar selama beberapa mil. Kecuali jika pria itu mengirim seseorang untuk sengaja menguntitnya, hal itu tidak akan pernah. Pikirannya berubah menjadi rasa takut. Dia memang seekor rubah tua yang licik. Tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Aku sudah mengirim seseorang untuk membuntuti kamu. Dia tidak menyangkalnya. Itu karena aku khawatir. Kalau terjadi apa-apa padamu, rencanaku akan terhambat. Mu Wanru, aku peringatkan kau, kalau kau menghalangiku sedikit saja, aku juga akan menyingkirkanmu, mengerti? Ia begitu ketakutan hingga bibirnya bergetar. Dari kaca spion,
wajahnya tampak sangat pucat. Saat memikirkan kematian Aaron yang menyedihkan, dia merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tak terjelaskan di hatinya. Faktanya, dia masih punya sedikit hati nurani. Aaron benar-benar mencintainya. Demi dia tak ragu mengkhianati Muyase. Tiba-tiba, janjinya yang teguh namun sungguh-sungguh terngiang jelas di benaknya. Dia berkata bahwa dia ingin kawin lari dengannya dan memberinya kehidupan yang stabil namun tenang. Dalam sekejap mata, kesengsaraan di mata lebarnya yang terbuka melintas di benaknya. Ia tiba-tiba merasa tak enak badan dan menutup mulutnya dengan sedih. Ini perlu untuk mempercepat pelaksanaan rencanaku. Mu Lianjue berhenti sejenak. Kudengar orang tua itu sedang sibuk mengatur pernikahanmu dan Muyase. 844 anak berbakti. Ketika orang tua itu menyerahkan kekuasaan, kau harus tetap bertindak sesuai rencanaku. Mengerti? Nada bicara Mu Lianjue tegas dan tidak memberinya ruang untuk perlawanan. Dia hanya berteriak, saya mengerti. Teringat sesuatu, dia bertanya dengan hati-hati, Paman keempat, kamu berjanji padaku untuk menyingkirkan Yun Sishi dan Yun Tianyu. Kamu nggak perlu tanya soal itu. Sekalipun kamu belum bilang, aku tetap akan menyingkirkan mereka. Jawabannya membuatnya merasa lega. Dia terus memberinya beberapa peringatan sebelum mengakhiri panggilannya. Mu Wanru menatap kosong ke arah depan saat dia melepaskan genggaman tangannya pada ponsel, membiarkannya jatuh ke kursi mobil. Tiba-tiba, dia merasa sedikit terkepung. Kata-kata pria itu sebelumnya benar-benar membuatnya ngeri. Ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa di pusat kota yang luas ini, siapapun yang lewat di sekitarnya adalah orang-orang yang dikirimnya untuk membuntutinya. Ia menggertakkan giginya. Sambil memegang kemudi, ia menginjak pedal gas dan melaju kencang. Setelah 2 hari diberi infus, demam Yun Sishi mereda drastis. Di pagi hari saat dia terbangun, matanya disambut oleh bubur yang dimasak Musi dan Yuyu yang menjaga di samping tempat tidurnya. Dia menemaninya di rumah sakit selama 2 hari terakhir. Ketika melihatnya terbangun, ia bergegas maju dan menempelkan tangan kecilnya di dahinya. Merasa suhu tubuhnya akhirnya turun, wajahnya langsung menunjukkan senyum lega. Bu, demammu sudah turun. Bibirnya kering, dan ketika dia membuka mulutnya, tenggorokannya mengeluarkan suara serak. Dia bergegas memberinya secangkir air dan kemudian mengangkat tempat tidur sedikit lebih tinggi sehingga dia bisa bersandar padanya saat dia duduk. Baru setelah dia minum beberapa teguk air, rasa tidak nyaman di tenggorokannya berkurang drastis. Dia meratap, air memang sumber kehidupan. Dia merasa jauh lebih berenergi. Bu, apa yang harus kulakukan? Anak laki-laki itu mendesah tak berdaya. Ibu dirawat di rumah sakit untuk kedua kalinya dalam waktu singkat 1 bulan, bukankah ini tahun ibu? Dia berteriak dengan sedih, benar. Nasibku sungguh sial, aku bahkan mengalami malfungsi lift. Oh, betapa sialnya aku. Ia mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Ia membawakan bubur buatan asistennya dan duduk di samping tempat tidur, menyuapinya seteguk demi seteguk. Dia memiliki perasaan campur aduk. Pada malam pertama dia dirawat di rumah sakit, meskipun dia pusing, dia masih sadar bahwa pemuda itu telah bangun di tengah malam untuk menutupinya dengan selimut tebal. Berkeringat saat demam bermanfaat. Namun, kadangkala, dia tidak tahan dengan panasnya dan menendang selimutnya. Dia kemudian dengan sabar bangun dan menutupinya dengan itu lagi, hal ini diulangi selama 2 hari berturut-turut. Bahkan asistennya berseru bahwa dia sangat beruntung memiliki putra berbakti seperti itu. Ia pun tahu itu dengan jelas di dalam hatinya. Karena itu, ketika menatapnya, ia praktis tenggelam dalam rasa bersalahnya. Melihat rasa bersalah yang nyata di wajah ibunya, dia berpura-pura tenang dan bertanya, Bu, ekspresi apa itu? Yuyu, pasti sulit bagimu untuk mengurus ibu. Tentu saja, ibu selalu menendang selimut di malam hari, itu kebiasaan buruk. Kamu sakit sekarang, tapi kamu masih belum tahu harus bersikap bagaimana. Kamu mungkin kurang tidur 2 hari ini, kan? Dia begitu menyesal sampai air matanya hampir tumpah. Kok bisa-bisanya dia seburuk itu? Dia selalu bikin anaknya khawatir. Perasaan ini sungguh mengerikan. Aku kurang tidur, jadi, aku agak mengantuk sekarang. Sambil berbicara, dia menggosok matanya. Memang, selama 2 malam terakhir ini, dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena tidurnya selalu sangat pendek, ditambah kekhawatirannya bahwa penyakitnya akan membuatnya merasa tidak nyaman di malam hari dan bahwa ia membutuhkan seseorang untuk merawatnya, ia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Saat ada sedikit gerakan, ia akan terbangun.
845 dipeluk hingga tertidur. 4. Kalau kamu ngantuk, kita tidur sebentar lagi, ya. 3. Ya, kamu mau tidur sama ibu. Dia segera membawanya ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan memeluknya erat. Dalam pelukannya, tangan kecilnya menyentuh kulitnya, tetapi basah dan lengket. Ia mengerutkan kening dengan jijik. Bu, ibu banyak keringat. Bau sekali. Dia berpura-pura kesal dan berteriak, sayang, apa ibu bau? Bagaimana mungkin kau membenci ibu yang bau itu? Si kecil menguap, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia tidak memberitahunya bahwa, sebenarnya, selama 2 hari 2 malam terakhir, ia tidak pernah benar-benar memejamkan mata. Kekhawatirannya dan ketakutannya akan kedinginan karena menendang selimutnya, tentu saja, hanyalah sebagian dari alasan ia kurang tidur, ia lebih banyak memikirkan berbagai hal. Adapun apa yang ada dalam pikirannya, tentu saja dia tidak akan menyebutkannya padanya. Oleh karena itu, karena tidurnya tidak nyenyak, begitu kepalanya menyentuh bantal, ia tertidur sangat cepat dan mendengkur merdu. Dulu, ia selalu tidur dengan tenang, bahkan napasnya pun ringan dan tak terdengar. Namun, saat ini, mungkin ia benar-benar kelelahan karena napasnya agak berat saat tidur. Hatinya begitu sakit hingga dia memeluknya lebih erat dan tertidur dengan tenang bersamanya. Tidur ini berlanjut sampai malam. Oleh karena itu, ketika Muyaze masuk ke bangsal sambil menggendong Little Yi Chen, dia sedikit mengernyit saat melihat mereka berdua berpelukan dalam tidur mereka. Hari sudah malam, mengapa mereka belum juga bangun? AC di bangsal tidak dinyalakan, tidak juga ada kipas angin, hanya jendela kecil yang dibiarkan terbuka untuk ventilasi. Meskipun panasnya musim panas telah berlalu, cuaca masih terasa panas, tetapi bangsal tidak memiliki AC, dan mereka masih terbungkus selimut rapat-rapat. Karena itu, ketika pria itu naik ke sisi tempat tidur, ia melihat lapisan keringat tebal di dahinya. Dia jelas banyak berkeringat. Yuyu pun tak terkecuali, basah kuyup oleh keringat. Meskipun ruangan itu begitu panas, keduanya tetap tidur nyenyak. Bahkan ketika Yi Chen tak sengaja menyenggol tiang ranjang dan membuat suara, mereka tidak terbangun. Dia tidak mengunjunginya selama beberapa hari terakhir, dan karena semua pekerjaan berat telah selesai, dia menunda sementara urusan lainnya. Karena putranya menangis menginginkannya, dia pun membawanya. Ia mendekati tempat tidur dan duduk. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, setelah berkeringat deras, ditambah dengan infus selama 2 hari, demamnya turun secara alami. Dia senang karena dia telah pulih. Wanita ini benar-benar meresahkan. Setelah 2 kali syuting, memasuki istana, dia bingung harus berbuat apa. Ia terbangun oleh gerakannya dan membuka matanya sedikit. Ketika penglihatannya jernih, dan ia melihat bahwa itu adalah dirinya, ia terkejut dan langsung berkata dengan suara serak, "Kau, di sini." Begitu ia membuka mulut, si kecil dalam pelukannya pun ikut terbangun. Seolah belum sepenuhnya sadar, ia mengusap matanya yang mengantuk dengan malas dan membukanya sedikit. Saat melihat ayahnya, ia tertegun sejenak sebelum memanggilnya pelan, "Ayah." Ia memeluk anak laki-laki itu dan dengan lembut mengacak-acak rambutnya yang berantakan. "Apa kamu kurang tidur di rumah sakit beberapa hari ini?" Yuyu mengangguk dan menguap lebar. "Aku sudah bangun sekarang," katanya dengan suara merdu. Dari sore hingga malam, ia tidur selama 7 jam penuh, sudah waktunya bangun, sungguh. Pria itu tertawa dalam hatinya. 846 adikku, bantulah aku. Setelah tidur begitu lama, dia bertanya-tanya apakah dia masih bisa tidur di malam hari. 2. Melihat senyum di wajahnya, Yuyu tampak terinfeksi olehnya saat bibirnya melengkung ke atas tanpa terkendali. Bagi sepasang ayah dan anak ini, 2 orang yang tadinya saling bermusuhan, kini mungkin menjadi pemandangan paling hangat dan harmonis yang pernah mereka bagi. Yuyu tampaknya telah menerimanya sepenuh hati. Bukan saja ia tidak lagi menolak sentuhannya, ia bahkan dengan sukarela dan spontan memanggilnya ayah. Dulu, jika Muyaze tidak mengancamnya, ia tidak akan mau memanggilnya ayah. "Yuyu, bisakah kau membantu kakak?" Yi Chen kecil tiba-tiba tanpa malu-malu ikut bicara, senyumnya tersungging di wajahnya. Anak laki-laki yang lebih muda meliriknya sekilas. Melihat senyum menawan di wajahnya, tak diragukan lagi ia membutuhkan bantuannya. Meskipun sang kakak ingin meminta sesuatu, dia tidak seharusnya menyetujuinya begitu saja, kan? Oleh karena itu, dia mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Tidak membantu." "Mengapa?" Anak laki-laki yang lebih tua cemberut dengan kesal. "Sebenarnya, bantuan yang kuinginkan darimu,
untukmu, sebenarnya hanya masalah kecil. Kau bisa melakukannya dengan mudah. Saya juga tidak bisa membantu Anda secara gratis. Ia tiba-tiba mengusap perutnya yang rata, lalu menyeringai jahat. Bagaimana kalau begini, kamu traktir aku makan besar, dan aku akan membantumu. Bukankah makan dalam porsi besar merupakan hal yang sepele? Si kembar yang lebih tua langsung setuju. Baiklah, setuju. Baiklah, katakan saja, apa yang kau butuhkan bantuanku. Hehehe, sambil tertawa, anak yang lebih tua menyodorkan buku aritmatikanya. Bantu aku menyelesaikan beberapa soal. Yun Sishi begitu terhibur hingga dia tertawa terbahak-bahak. Kedua makhluk kecil ini sungguh menarik. Namun, Mu Yaze tertegun sesaat. Bisakah dia mengatakan bahwa dia merasa terhina terhadap putra sulungnya? Seorang kakak benar-benar meminta bantuan adiknya untuk menjawab beberapa pertanyaan aritmatika sederhana. Bibir si kembar yang lebih muda berkedut hebat saat ia mengambil buku aritmatika dari tangan saudaranya. Meskipun saudaranya mengatakan itu hanya beberapa soal, ketika dia membuka buku itu, ada banyak kolom perkalian dan pembagian. Selain buku aritmatika ini, ada lebih dari 10 pertanyaan tentang menerjemahkan kata-kata bahasa Inggris. Kakak laki-lakinya bersekolah di Taman Kanak-Kanak Bilingual Alan Baya, meskipun hanya sebuah taman kanak-kanak, gaya mengajarnya sangat ketat. Sekolah tersebut menekankan pentingnya membiarkan anak-anak menang di garis start, sehingga mereka diharuskan mempelajari beberapa topik sekolah dasar. Oleh karena itu, sementara taman kanak-kanak pada umumnya hanya mengajarkan berhitung, penjumlahan, dan pengurangan, sekolahnya memasukkan bidang perkalian dan pembagian dalam pengajaran mereka. Yi Chen kecil merasa kesulitan. Setelah menggosok-gosok kepalanya untuk menghitung selama setengah hari, ia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Untuk penjumlahan dan pengurangan, dia masih bisa menggunakan jari-jarinya dan menghitungnya satu per satu. Celakanya, untuk soal perkalian dan pembagian, jawabannya tidak muncul meskipun ia menghitung dengan jari kakinya. Dia menggerutu, aku paling benci matematika, sama sekali tidak menarik. Anak laki-laki yang lebih muda menjawab dengan tenang, apa yang harus kulakukan? Kamu bodoh sekali, makanya kamu tidak bisa menyelesaikan soal matematika sederhana seperti itu. Kalau dia sampai melihat kegiatan ekstrakurikuler Yuyu yang biasa, dia pasti akan pingsan di meja dengan mulut berbusa. Anak laki-laki yang lebih tua tampaknya memahami penghinaan dan rasa jijik anak laki-laki yang lebih muda, sementara ia menahan sakit hatinya. Adik kecil, kau membenciku. Itu tidak bisa dihindari. Merayu, dia terjatuh di sofa sambil menangis. Adik laki-lakinya mengambil buku latihan dan melirik pertanyaan-pertanyaannya. Segala sesuatunya luar biasa sederhana. Si kecil Yi Chen dengan patuh menyerahkan sebuah pena, tetapi dia tidak menyangka Yuyu akan langsung mengisi jawaban setelah dia menerima pena itu darinya. Kecepatannya membuat orang tercengang. 847 sepasang saudara yang menggemaskan. Yi Chen kecil merasa bahwa, hanya dengan embusan angin, Yuyu sudah mengisi semua jawaban dengan rapi dan melemparkan buku aritmatika kepadanya. Aku sudah selesai. 0, kamu, begitu cepat. Dia tidak dapat mempercayainya. Anak laki-laki yang lebih muda menjawab dengan tenang. Tentu saja, soal-soal ini terlalu mudah dipecahkan. Matanya kosong sesaat sebelum ia buru-buru membolak-balik buku untuk memeriksa apakah saudaranya telah melakukan pekerjaan yang asal-asalan hanya untuk mengisi jawabannya. Namun, setelah secara acak memilih solusi untuk beberapa soal matematika dan berusaha menghitungnya sebentar, semuanya ternyata benar. Untuk sesaat, dia merasa semakin sulit mempercayainya dan hanya berpikir bahwa kecepatan hitung adiknya benar-benar tidak terbayangkan. Bagaimana dia melakukannya? Saudaranya menghitung semuanya dalam waktu yang singkat. Si kecil Yi Chen lalu menyerahkan buku bahasa Inggris itu. Masih ada beberapa terjemahan yang belum lengkap. Yuyu meliriknya dengan penuh penghinaan lalu mulai menyapu semuanya dengan kecepatan tornado. Mulut anak laki-laki yang lebih tua menganga lebar sehingga 2 butir telur dapat muat di dalamnya. Si kembar yang lebih muda mengulurkan tangan untuk mengangkat rahangnya dengan tujuan menutup mulutnya. Aku sudah selesai. Hebat sekali, serunya kagum, jelas-jelas tidak percaya. Ia masih menunggu adiknya dihujani pertanyaan-pertanyaan menyebalkan sehingga ia pun jadi bahan tertawaan. Akhirnya, dia menyelesaikannya hanya dalam waktu 5 menit. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Yuyu menunjukkan kebanggaan di wajahnya, dan meski mulutnya melengkung jijik, pujian saudaranya sangat menyenangkannya, dagunya terangkat puas.
Kamu pintar sekali. Yun Sishi juga terkejut dengan kecepatan kerjanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sebelumnya bahwa putra kesayangannya begitu cerdas? Tentu saja, putranya membanggakannya, saya jauh lebih pintar dari kakak. Ya, adikku pintar sekali. Aku tidak bisa menemukan solusinya setelah menghitung setengah hari, tapi kamu menyelesaikan semuanya dalam hitungan menit, sungguh hebat. Puji Yi Chen kecil lagi. Anak laki-laki itu menerima begitu banyak pujian hingga ia merasa ringan dan lapang, hampir terbang ke langit. Mu Yaze menarik putranya turun tepat waktu. Kamu lapar? Ya, ya, dia mengangguk berulang kali. Aku lapar sekali, aku bahkan belum makan malam. Pria itu menatapnya dengan pandangan mencela, dan ia mengangkat tangannya cepat-cepat tanda menyerah. Aku salah, aku tidak merawat Yuyu dengan baik. Bu. Mama juga tahu itu. Lagi pula, aku tidak butuh Mama untuk mengurusku. Mama hanya perlu mengurus dirimu sendiri. Anak kecil itu mendengus, namun bibirnya terangkat membentuk senyum lembut namun penuh kasih. Yi Chen kecil mengaitkan bahunya dan menepuk dadanya. Ayo pergi, kakak akan mentraktirmu makan besar. Demikianlah, kedua lelaki kecil itu dengan anggun berjalan keluar pintu sambil saling berpelukan. Dia begitu terhibur hingga dia terjatuh di tempat tidur. Bagaimana dia melahirkan dua badut seperti itu? Yang satu bersikap dingin dan anggun di luar tetapi sebenarnya lucu di dalam. Yang satunya terlihat lembut dan berbudaya dari luar tetapi sebenarnya adalah seorang tsundere besar satu. Pria itu duduk di tempat tidur dan memeluk perempuan kecil yang malas dan konyol ini. Ia memperhatikan bahwa, di balik pakaiannya, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, ia pasti banyak berkeringat. Wanita ini mungkin tidak mandi selama 2 hari. Dipeluk seperti itu olehnya, dia tiba-tiba menjadi tenang dengan sikap tegang. Setelah beberapa hari berpisah, dia dapat dengan mudah merasakan emosi yang mendalam dari tatapan matanya yang dingin dan tajam. Ia diam-diam melonjak dan terus-menerus terjalin. Betapapun bodohnya dia masih bisa tahu apa yang sedang dia coba tekan saat ini. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu hening. Tsundere adalah istilah Jepang untuk proses pengembangan karakter, yang menggambarkan orang yang awalnya dingin, dan terkadang bahkan bermusuhan, yang akhirnya menunjukkan watak yang lebih hangat dan ramah. 848 Apakah kamu merindukanku? Tatapan pria itu tertuju pada wanita yang saat ini terbaring dalam pelukannya seperti anak kucing yang malas, tatapannya semakin dalam saat ia menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh wanita yang ditutupi piyama rumah sakit. Kerahnya dibuka sedikit, sehingga dia bisa melihat apa yang ada di balik kainnya. Saat tatapan pria itu semakin dalam, dia mengulurkan tangannya dan membuka kerah bajunya. Dia langsung memegang tangannya dan berkomentar kecut, "Apa yang kau lakukan? Kau tidak diizinkan mengintip ke bawah." Dia menjawab dengan marah, "Aku sudah melihat setiap bagian tubuhmu." Dia kesal, "Mu Yaze, kamu, sudah berapa hari kamu tidak mandi?" Wajahnya memerah dan menjawab dengan malu, 2 hari. Baiklah kalau begitu. Pria itu berhenti sejenak. Ia bangkit dan menggendong putrinya, terengah-engah ke arah wajahnya dengan kepala tertunduk, "Ayo mandi bersama." Matanya terbelalak malu, dan ia mencoba mendorongnya menjauh, wajahnya sudah memerah saat itu. Tidak mungkin. Mengapa tidak? Dia menggelengkan kepala sambil menggigit bibir, wajahnya masih merah padam. Bagaimana kalau, anak-anak kita pulang dan melihat kita seperti itu? Itu akan memalukan. Mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat, jawab lelaki itu dengan yakin, wajahnya memperlihatkan senyum yang tak terpahami. Ia tertegun sejenak, tak yakin apa maksudnya, sampai ia melihat senyum lebar di mata pria itu. Seketika, ia mengerti apa yang telah dilakukannya. Mu Yaze ini pasti bersekongkol dengan Little Yi Chen. Barangkali ia memerintahkan anak laki-laki yang lebih tua untuk membawa pergi anak yang lebih muda sehingga ia bisa memiliki waktu pribadi dengannya. Dia dengan genit menegur, "Apa-apaan ini? Ayah dan anak bersekongkol." Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, lelaki itu menundukkan kepalanya dan membungkam mulutnya, sehingga kata-katanya terputus. Dia terkejut dengan ciumannya yang tiba-tiba dan tak terduga. Ciuman itu begitu memilukan dan mengharukan. Setelah beberapa hari tak menyentuhnya, ia sangat merindukannya. Setiap inci tubuhnya haus akan cintanya. Keinginan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Karena sudah lama ia tidak menyentuhnya, kemampuan berciumannya agak canggung. Ada kalanya giginya membentur bibir wanita itu, membuatnya menjerit kesakitan.
Dia memukul dada berototnya dengan tinjunya sebagai bentuk protes, tetapi usahanya yang payah itu tidak mengganggunya sedikit pun. Dia baru menurunkannya setelah menggendongnya ke kamar mandi, saat itulah dia mencoba berlari ke pintu. Bagaimana mungkin dia bisa lolos begitu saja? Tentu saja tidak. Ia menariknya kembali dengan sekali sentakan cepat dan menekannya ke dinding, memperbudaknya dengan tubuhnya yang besar. Ia dengan mudah terperangkap dalam kendalinya. Menundukkan kepalanya, ia menempelkan dahinya. Dalam jarak sedekat ini, hidung pria itu menjepit hidungnya sementara suaranya terdengar lembut bagai air mengalir. Aku merindukanmu. Sebenarnya, dia sangat merindukannya. Hembusan napas segar yang tercium di sela bibirnya berhembus ke telinganya dan membuat pipinya merona. Ia memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Sulit untuk menahan suara bariton misteriusnya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia memegang dagunya dan memaksanya menatap matanya. Apakah kamu juga merindukanku? Pertanyaan terus terang itu hanya membuat wajahnya memanas. Orang ini sungguh menjijikkan. Tidak, matanya menghindari tatapannya karena dia menolak untuk membenarkan kecurigaannya. Dia tidak puas dengan jawabannya, tentu saja, dan tangannya dengan lembut mencubit titik sensitif pinggang kurusnya. Dia mengeluarkan erangan lemah tanpa daya. Pembohong kecil, kamu harus mengatakan kebenaran. 849 lelah. Tubuh Muyaze yang tinggi dan tegap menahannya dan tak mau menyerah. Ia kembali memaksakan pertanyaannya. Apa kau merindukanku? Iya. Aku kangen kamu. Ia melihat bola matanya menggelap dan tak berani membuatnya marah lagi. Wajahnya memerah tak terkira karena mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Sementara itu, pria itu sangat puas dengan tanggapannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengecup bibir merah menggodanya. Kecupan itu jelas belum cukup baginya, dan ia terus mengecup bibir tipis dan dinginnya. Bibirnya bagaikan kenikmatan yang tak terpuaskan baginya, lidahnya menelusuri lekuknya dengan lembut. Menikmati kemanisannya berulang kali, ia mengecup bibir wanita itu sepenuhnya. Sambil menekan bibirnya, dia bertanya lagi, apa yang kau rindukan dariku? Kesal, ia mengangkat matanya dan menangkap tatapan tajamnya sepenuhnya. Ia tak lagi repot-repot menyembunyikan hasrat mendalam yang membara di matanya. Muyaze, jangan main-main. Nanti anak-anak lihat kita lagi beraksi, nanti nggak enak. Ia tak dapat membayangkan apa akibatnya jika kedua anaknya kembali dan tanpa peringatan melakukan perbuatan orang dewasa itu. Oh, tidak, dia hanya bisa merasa malu, merah dan panas, saat memikirkan hal itu. Pikiran itu sendiri sudah cukup untuk membuatnya ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka, khawatirkan aku terlebih dulu, ya. Pria itu jelas tak memberinya kesempatan untuk mengalihkan topik. Ia meraih dagunya yang halus dan mengecup bahunya yang halus dan lembut tanpa kendali. Tanpa sadar ia mengerang. Seolah kehilangan kendali, ia langsung mengatupkan bibirnya rapat-rapat agar tak ada suara yang keluar lagi. Penekanan dirinya yang disengaja membuatnya tidak senang. Dia menerkamnya dengan tubuhnya yang besar dan kokoh. Apakah kamu tidak berbicara lagi? Suaranya yang jernih dan rendah penuh dengan rayuan. Jantungnya berdebar tak karuan, dan sesaat, napasnya pun tak terkendali hingga ia merasa sesak napas. Sishi, katakan padaku, apa yang kau rindukan dariku? Aku ingin tahu. Mulut pria itu telah sampai ke telinganya pada saat ini dan sekarang menggigit daun telinganya yang penuh dan lembut. Bagaikan sengatan listrik, dengan efek manis yang mematikan, sengatan itu langsung menjalar ke keempat anggota tubuhnya. Seberapa rendahkah dia? Sedangkan dia seperti gadis pemberontak. Semakin dia ngotot, semakin keras dia menolak mengatakannya. Akhirnya dia kehilangan kesabarannya. Dengan satu telapak tangan memegangi bahunya, tangan lainnya dengan cepat merobek pakaian rumah sakitnya. Bahunya yang halus dan lembut, serta tulang selangkanya yang menggoda bagaikan batu giok, terekspos. Awalnya ia melawan, tetapi sayangnya, ia terlalu lapar untuk membiarkannya melawan. Ia mengangkat seluruh tubuhnya dalam satu gerakan. Tubuhnya begitu kurus sehingga ia dengan mudah dan kokoh menahannya dengan satu lengannya yang kuat. Setelah itu, ia benar-benar takluk. Telapak tangannya menjelajahi sekujur tubuhnya dan memulai kesenangannya yang nikmat. Alisnya yang awalnya berkerut menjadi mengendur saat dia berada di bawah kendalinya. Pria itu dengan cepat mengalahkannya. Setelah itu, ia mempertahankan sikap agresifnya. Beginilah pertunjukan asusila dilakukan di dalam kamar mandi. Setelah malam yang panjang, dia benar-benar kelelahan.
Dia begitu lelah hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun dan membiarkan pria itu menggendongnya ke dalam bak mandi. Ngomong-ngomong soal itu, orang pasti kagum dengan kemewahan bangsal rumah sakit ini. Bak mandinya begitu dalam dan besar sehingga bisa memuat mereka berdua dengan nyaman. Dia meneteskan beberapa tetes minyak esensial ke dalam bak mandi, dan wanginya segera memenuhi kamar mandi yang luas itu. Ia berbaring di salah satu sisi bak mandi dengan lengan memeluk kepalanya dengan malas. Pria itu menyelinap masuk dan memeluknya dari belakang, di tengah kabut uap yang harum. 850 dia adalah titik lemahnya. Air hangat dari pancuran menyiram tubuh mereka. Sambil berpelukan, ia mengecup keningnya dalam-dalam, jelas ia menginginkan lebih. Setelah mandi dan membersihkan lapisan keringat pada mereka, air di bak mandi perlahan naik dan membasahi mereka. Mereka berbaring dengan nyaman di bak mandi dengan tubuh terendam dalam air. Seperti seekor kucing malas, dia bersandar nyaman di pelukannya dan memainkan tangannya. Cantik sekali. Setiap jarinya indah dan ramping, persendiannya jelas dan begitu indah hingga dia merasa rendah diri. Seperti halnya tulang giok yang diukir dengan indah, tangannya seharusnya dimiliki oleh seorang pianis yang hebat. Faktanya, dia belajar cara bermain piano dan bahkan biola saat dia masih jauh lebih muda. Dia melirik penuh rasa kagum pada masing-masing jari pria itu, lalu mengulurkan lengannya dan menempelkan telapak tangannya erat-erat ke telapak tangan pria itu. Jari-jarinya jauh lebih panjang daripada jari-jarinya. Sebagai perbandingan, tangannya kecil dan lembut. Ia bisa dengan mudah membungkus kedua tangannya dengan salah satu tangannya. Dia tersenyum sambil mengaitkan jari-jari mereka. Sambil memegang tangannya erat, dia memeluknya dari belakang. Betapa ia berharap waktu berhenti saat ini. Setidaknya, pelukan ini akan bertahan selamanya. Ia merindukan aroma dan kehangatannya. Memeluknya seperti ini, bahkan hati yang paling gelisah pun akan langsung tenang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa perasaannya terhadapnya berada jauh di luar kendalinya. Dia selalu menjadi orang yang gila kontrol. Apapun masalahnya, dia selalu ingin mengendalikan situasi. Dia tidak suka perasaan dikendalikan. Karena itu, terlepas dari masalah besar atau kecil, dia ingin menjadi diktator. Namun, dia tampaknya selalu berperilaku tidak pantas di hadapannya. Ternyata, terhadapnya, dia sudah lama terjerumus ke dalam kondisi seperti itu. Dia ingat dengan jelas hari ketika Yun Tianyu dengan tepat bertanya, "Apakah kamu menyukai ibuku?" Tampaknya dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu sekarang. Cinta, bukan kesukaan, tapi cinta. Rasa sayang itu cepat berlalu, tetapi cinta itu abadi. Awalnya, ia tidak mengerti apa itu kasih sayang atau cinta. Ia juga tidak mengerti arti pernikahan. Oleh karena itu, dia sempat bingung sebelumnya. Sekarang, dia menemukan jawabannya dalam dirinya. Tidak diragukan lagi, dia telah menjadi titik lemahnya. Skala terbaliknya, lagi pula, mengingat statusnya, dia seharusnya tidak terlalu terobsesi dengan apapun atau siapapun. Dia dapat dengan mudah diancam oleh musuh. Sungguh sepi berada di puncak dengan posisi yang dia pegang saat ini. Segala barang bawaan pasti akan menjadi beban baginya. Tetap saja, dia bersedia menanggung beban itu untuknya. Cinta, karena pada awalnya tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu katakan sebelumnya?" Tidak apa-apa, bibirnya terangkat sedikit ketika dia mencubit dagunya, mencium sudut bibirnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia menanggapi ciuman itu, dia dengan tepat menangkap lidahnya yang lembut saat dia menjulurkannya. Menggigit lembut ujung lidahnya yang selembut makanan lesat, tangannya mulai menjelajahi tubuhnya. Jelas ia ingin melanjutkan sesi bercinta mereka. Dia ingin sekali lagi menikmati kebaikannya sedalam-dalamnya. 851 melayani dia dengan rendah hati. Setiap sentuhannya memberinya perasaan yang sangat sensitif. Setiap kali jari-jarinya yang ramping menyentuh suatu area, api akan menyala. Dia gemetar dalam pelukannya. Suhu di kamar mandi langsung naik. Begitu lembabnya sehingga dia merasa sedikit tercekik karena ciumannya yang lama. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia buru-buru menghentikannya. Bingung, pria itu bertanya, "Apa? Kamu tidak menginginkannya? Kenapa kamu begitu bersemangat?" Gerutunya, "Tolong jangan ganggu aku agak kewalahan." Sambil mengangkat alis dan menyeringai, ia menatap wajah mungilnya dengan nakal. "Sudah kewalahan, sepertinya sudah waktunya kamu berolahraga dengan benar." Dia baru saja mengklaimnya sekali, tapi dia sudah kewalahan.
Wanita ini harus benar-benar meningkatkan staminanya. Dia tidak keberatan berolahraga dengannya. Arti ambigu dari kata-kata pria itu jelas. Entah karena suhu air atau karena kata-kata menggodanya, wajahnya malah semakin memanas. Jangan main-main. Ini salahmu karena begitu menggoda. Dia dengan mudahnya menyalahkannya. Di bawah belayan telapak tangannya, bagaikan bunga yang sedang mekar, dia perlahan-lahan mekar. Dia menyuruhnya duduk di tubuhnya karena, lebih sering daripada tidak, dia lebih suka menghargai penampilannya yang malu-malu dan menggoda selama bercinta. Itu menarik erat hati dan jiwanya. Dia benar-benar malu karena, beberapa kali, gerakan memutar dan perlawanannya hanya membuatnya tidak mampu menahan diri. Dia selalu suka mendominasi. Jadi, yang dia inginkan adalah, bisakah dia lolos? Maka, sekali lagi, dia mengklaimnya di surga yang luas ini. Lembut dalam gelombang panas. Meningkatnya suhu membuat kedua insan yang tengah larut dalam gairahnya mencapai puncak. Ketika dia terperangkap di bawahnya lagi dalam posisi yang menggoda saat dia masuk jauh ke dalam dirinya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan marah, betapa jahatnya dia. Dia benar-benar kelelahan setelah menyerah, berbaring lemas di bawahnya, dan menenggelamkan dirinya dalam air hangat. Setelah perbuatan mereka selesai, bahkan tindakan sederhana seperti mengangkat kelopak matanya saja sudah merupakan pekerjaan berat baginya. Ekspresi menggoda di wajahnya sungguh memikat. Dia masih bersemangat dan bisa melanjutkan beberapa ronde lagi. Akan tetapi, dia benar-benar tidak sadarkan diri, jadi sesi intim mereka berakhir. Melebur dalam pelukannya, dia membiarkan dia membasuh tubuhnya. Dia mengambil sampo, menggosokkannya ke kepalanya, dan dengan hati-hati mencucinya untuknya. Tampaknya ini bukan pertama kalinya dia melayani orang lain. Tetap saja, dialah satu-satunya orang yang dengan rendah hati akan dia layani. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya dia mencuci rambut seseorang. Dia tidak pernah melakukannya dengan serius bahkan untuk Little Yi Chen. Karena dia baru saja pulih dari demamnya, kepalanya masih sedikit sakit. Oleh karena itu, ia secara khusus memijat titik-titik akupuntur di kepalanya. Pijatan itu begitu nyaman hingga alisnya mengendur tak terkendali. Sungguh menenangkan. Bibirnya melengkung membentuk senyum, tampak jelas menikmati pijatan itu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Wanita kecil ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Setelah itu, dia membersihkan busa di tubuhnya dan mengambil handuk untuk mengeringkannya. Gerakannya sangat hati-hati. Ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara pria dan wanita, dan ia takut kekuatan tangannya akan melukai wanita itu secara tidak sengaja, jadi ia sangat lembut dalam memperlakukannya. 852 Bolehkah aku memegang tanganmu? Setelah mengeringkannya, dia bahkan secara pribadi membantunya mengenakan pakaian. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa dia adalah seorang permaisuri yang terhormat. CEO yang bersemangat dan perkasa sebenarnya menjadi perwujudan seorang pelayan yang setia. Terhibur dengan pikirannya, dia terkekeh. Dia mengelus pelan pangkal hidungnya. Wanita bodoh, apa yang kau tertawakan? Tidak apa-apa. Dia buru-buru menyembunyikan senyumnya. Jangan biarkan dia tahu apa yang sedang kupikirkan, atau aku akan mati di tangannya. Pria itu meliriknya. Ia tahu dari tatapan liciknya bahwa wanita itu mungkin sedang mengkritik sesuatu. Dia tertawa dan mengecup pipinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, betapa dicintai dan dibencinya wanita kecil ini. Ada pengering rambut di kamar mandi, jadi dia memeluknya dan mengeringkan rambutnya helai demi helai. Diam-diam di lubuk hatinya, dia bahagia. Meskipun laki-laki ini biasanya terlihat angkuh dan tidak mudah diganggu, dia sebenarnya sangat sabar di depannya. Dia mendesah dalam hati karena sangat puas menerima perlakuan istimewanya. Saat dia menggendongnya kembali ke tempat tidur, dia bertanya, kapan saya bisa pulang? Kamu ingin segera meninggalkan rumah sakit? Dia melotot tajam padanya. Dia mengangguk penuh semangat. Tentu saja, aku sudah terbaring di ranjang rumah sakit selama 2 hari penuh, dan aku sudah bosan setengah mati. Kalau aku terus berbaring di sini, anggota tubuhku pasti akan kehilangan fungsinya. Demammu baru saja turun, jadi kamu harus tinggal di sini setidaknya 1 malam lagi. Aku nggak mau. Dia cemberut dan memeluk lengannya. Bawa aku pulang, iya. Aku nggak mau tinggal di rumah sakit lagi. Hatinya meleleh mendengar kata-katanya, bawa aku pulang. Pria itu tertegun sejenak saat ia diselimuti oleh kehangatan tak berujung. Kembali ke rumah. Bibirnya yang tipis terangkat membentuk lengkungan. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Yai.
Oleh karena itu, ia pergi untuk menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Rumah sakit swasta milik Mu Group terletak di kawasan pusat kota yang mahal, sehingga dikelilingi oleh pusat perbelanjaan yang ramai. Yi Chen kecil dan Yu Yu melangkah keluar dari rumah sakit. Dengan si bungsu memimpin jalan, kedua bocah lelaki itu berjalan menuju pusat kota. Sepanjang jalan, anak laki-laki yang lebih tua membuntuti adiknya. Sesekali, ia mencuri pandang ke wajah mungilnya yang tampan. Wajah adiknya tampak sedang senang hari ini, setidaknya, jarang sekali ia tidak menunjukkan ekspresi dinginnya. Suasana hatinya mungkin berubah menjadi lebih baik dengan meredanya demam ibunya. Kau, teriaknya dari belakang. Anak laki-laki itu tersenyum sambil menoleh. Apa? Dia memperlihatkan lesung pipitnya sambil tersenyum lebar. Kenapa kamu jalannya cepat sekali? Kaulah yang berjalan sangat lambat, jawab yang lain sambil terus berjalan maju. Namun, langkah kakinya tampak sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Anak laki-laki yang lebih tua menyusul saudaranya dan berjalan di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan ujung bajunya sebelum tiba-tiba berkata, kamu. Sekarang apa? Kekesalan tergambar jelas di wajah anak muda itu. Boleh aku pegang tanganmu? Tanyanya hati-hati. Ada raut malu dan penuh harap di wajahnya. Terkejut, si bungsu langsung menolaknya. Tidak. Kenapa? Tak bisakah kita berjalan bergandengan tangan? Serunya dengan nada kesal. 853 bergandengan tangan. 4. Kenapa? Tidak bisakah kita berjalan bergandengan tangan? Serunya dengan nada kesal. 2. Rasanya aneh. Gerutu si kembar yang lebih muda, wajahnya penuh dengan penghinaan. Si kembar yang lebih tua tidak mengerti. Apa yang aneh? Yu Yu menatapnya sekilas tanpa suara. Kita kan cowok, ngapain juga pegangan tangan? Rasanya aneh kalau pegang tangan cowok lain. Ayo berpegangan tangan. Berpegangan tangan. Anak lelaki yang lebih tua cemberut karena dia diam saja. Dengan kesal, si bungsu berkata, Mu Yi Chen, jangan ribut. Anak laki-laki yang lebih tua kini merasa sedih. Sambil memegangi hatinya yang terluka, ia berkata pelan, aku tidak ribut, aku hanya ingin memegang tanganmu. Yang lain menjawab dengan dingin, apakah kamu seorang cabul? Kaulah yang bejat. Yi Chen kecil membantah sambil mencondongkan badan. Mari berpegangan tangan. Aku tidak mau. Mari berpegangan tangan. Yu Yu pun terdiam. Dia bisa merasakan sakit kepala datang. Anak kecil ini sebenarnya sudah belajar bersikap manja, dari siapa dia belajar. Seharusnya dia tahu bahwa, soal bersikap manja, dia sendirilah yang memulainya. Akankah dia tertipu oleh tipuannya? Mustahil. Dia mengabaikan kakak laki-lakinya dan terus maju sendirian. Namun, ia juga harus tahu bahwa Little Yi Chen dilatih oleh seorang pria. Apakah menolak dan tidak menyerah akan berhasil? Maka tanpa basa-basi lagi, anak laki-laki yang lebih tua mengejarnya dan menyambar tangannya yang lembut dan berdaging tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu, Yu Yu berusaha menarik tangannya. Namun, anak laki-laki yang satunya memegangnya erat-erat. Semakin ia meronta, semakin erat pula genggamannya. Anak muda itu kehilangan kesabarannya dan marah, Mu Yi Chen, lepaskan tanganku. Tidak mau melepaskan. Aku akan menggigitmu jika kau tidak melepaskannya. Karena yang lebih tua berperan sebagai bajingan, dia akan bertingkah seperti orang bodoh. Namun sang kakak tidak gentar dan malah menantang, aku tidak akan melepaskanmu sekalipun kau menggigitku. Sebelumnya, saat naik biang lala, adiknya menarik tangannya erat-erat. Meskipun Yi Chen kecil berisiko terkilir, ia bertahan sampai akhir tanpa melepaskan tangannya. Dia tidak akan melepaskan tangannya bahkan jika yang lebih muda menggigitnya. Dia hanya ingin memegang tangannya. Melihat tekad di wajahnya, Yu Yu menyerah begitu saja. Dia hanya menakut-nakutinya ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menggigitnya. Meski begitu, pemuda ini tidak takut sama sekali. Ini tidak dapat dihindari. Anak laki-laki yang lebih tua telah menjalani pelatihan dengan pasukan khusus sejak ia masih jauh lebih muda dan memiliki berbagai macam pengalaman. Tentu saja, ia tak kenal takut dan tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Keinginannya terpenuhi saat dia memegang tangan adiknya dan berjalan di sampingnya. Tangannya lebih besar satu ukuran daripada tangan Yu Yu, sehingga ia bisa dengan mudah menggenggam tangan kecilnya. Tangan adik laki-lakinya begitu lembut. Ia tak kuasa menahan diri untuk meremas telapak tangannya. Ia punya boneka kucing di kediamanmu. Setiap kali bosan,
ia suka memeluk dan meremas cakarnya. Tangan kecil saudaranya terasa jauh lebih baik daripada kaki kucing itu. Hangat, lembut, dan lucu sekali. Sayangnya, tangan anak laki-laki yang lebih muda sangat sensitif. Ia mudah tergelitik dan merasa ngeri saat diremas oleh yang lebih tua. Akhirnya, ia menembakkan belati ke arahnya, memperingatkannya untuk tidak berlebihan. Membiarkan Little Yi Chen memegang tangan kecilnya saja sudah merupakan konsesi besar baginya. Mendengar peringatannya, anak lelaki yang lebih tua itu berhenti menguleni. Yuyu, kamu ingin makan apa? Saya tidak tahu. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan dan lihat-lihat. Si bungsu tidak tahu apa yang ingin dimakannya sekarang, rasa lapar yang sebelumnya ia rasakan di rumah sakit tidak begitu terasa sekarang. Saat melewati sebuah restoran barat, lelaki tua itu menarik tangannya. Yuyu, ayo kita makan barat. 854 Jangan bermain telepon saat makan. 3 Yuyu menggelengkan kepalanya. Aku muak makan itu. 3. Kamu memakannya setiap hari. Aku tahu cara memasaknya. Pikirnya, aku biasanya memasak makanan barat di rumah. Masakan yang disajikan di restoran barat ini tidak hanya tidak autentik, tetapi juga di bawah standar. Ketimbang makanan barat, ia lebih tertarik pada makanan Cina. Si kecil Yi Chen menjilat bibirnya dan berkata, aku juga agak lapar. Padahal, aku suka makan pizza. Pizza rasanya nggak enak, gerutunya tanpa ampun. Aku nggak suka pizza. Anak laki-laki yang lebih tua terdiam, lalu menyerah. Baiklah kalau begitu, kita cari sesuatu yang kamu suka. Dia tersenyum lembut, matanya penuh cinta untuk saudaranya. Jantung anak lelaki itu berdebar kencang saat melihatnya. Ia pikir kakak laki-lakinya akan bersikeras memilih restoran yang diinginkannya. Ia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan membiarkannya memilih. Tampaknya kakak laki-lakinya cukup toleran terhadapnya. Dia terus berjalan maju. Bergandengan tangan, mereka menyusuri jalan. Meskipun tidak menemukan restoran yang Yuyu inginkan, Yi Chen kecil menikmati perjalanan tanpa tujuan mereka. Tiba-tiba, anak-anak kecil itu melewati sebuah restoran ikan bakar. Anak laki-laki yang lebih muda berjalan ke pintu masuk dan mencium aroma yang menggugah selera di dalamnya. Terpesona dengan baunya, pemuda yang lebih tua pun bergabung dengannya di pintu. Yuyu, bagaimana kalau kita makan ikan bakar? Oh, baiklah. Si bungsu mendecakkan bibirnya. Ia belum pernah makan ikan bakar sebelumnya, tapi aromanya sungguh menggoda. Pasti lezat, kan? Sambil memikirkan hal itu, ia pun memasuki restoran sambil bergandengan tangan dengan saudaranya. Begitu mereka melangkah masuk, nyonya rumah yang berdiri di pintu terpaku melihat kedatangan mereka. Hah, betapa menggemaskannya kedua anak kecil ini. Berwarna kemerahan dan lembut, mereka seperti sepasang pangsit yang lucu. Anak-anak lelaki itu mengenakan kemeja dan celana suspender yang serasi, mereka tampak seperti pria-pria kecil yang anggun. Hanya mereka berdua. Di mana orang tua mereka? Sang nyonya rumah memperhatikan mereka dari belakang. Yuyu lalu berkata, halo. 2 orang, silakan. Petik 2, petik 2. 2 orang. Kilasan keterkejutan terpancar di wajah sang tuan rumah. Anak-anak kecil itu tampaknya berusia sekitar 6 atau 7 tahun dan masih sangat muda. Apakah mereka punya uang untuk dibelanjakan? Restoran ini agak mewah. Apa anak-anak tidak punya uang untuk membayar tagihannya? Maka, ia membungkuk dan bertanya dengan ramah, anak-anak, di mana orang tua kalian? Apakah kalian hanya berdua, atau tersesat? Kami tidak tersesat, Bibi. Kami di sini untuk makan, tolong antar kami ke meja makan. Yi Chen kecil tersenyum lebar sambil menjawab dengan sopan. Melihat keraguan di wajahnya, dia menambahkan, saya membawa uang, kita tidak akan makan gratis. Meskipun sang pelayan masih ragu, dia membawa mereka ke meja dan membawakan menu. Sambil membolak-balik menu, si bungsu memesan ikan bakar andalan mereka dan beberapa tusuk sate bakar. Mereka kemudian dengan sabar menunggu hidangan mereka disajikan. Saat itu, saat jam makan tiba, restoran sudah penuh sesak oleh orang dan suasananya riuh. Yuyu mengeluarkan ponselnya. Karena sibuk merawat ibunya di rumah sakit beberapa hari terakhir ini, ia mengesampingkan urusan perusahaan untuk sementara. Ketika ia membuka kotak suratnya, email-email bermunculan satu demi satu. Saat sedang membaca-baca email di tengah jalan, kakak laki-lakinya tiba-tiba merampas ponselnya. Apa yang sedang kamu mainkan? 855 menonton film bersamamu.
Yi Chen kecil mempelajari telepon di tangannya dengan penuh minat, layar menampilkan selusin atau lebih email yang belum terbaca di kotak masuk adik laki-lakinya. Adiknya dengan cepat merebut kembali ponselnya dengan kaget. Kenapa kamu ambil ponselku? Saya merasa bosan. Kakaknya menatapnya sinis sambil menopang dagunya dengan tangan. Aku tidak punya teman bicara karena fokusmu tertuju pada ponselmu. Mulut Yuyu berkedut liar, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan saudaranya. Entah bagaimana, dia tidak dapat menemukan topik yang sama di antara mereka. Meski begitu, dia tidak mengutarakan pikirannya keras-keras dan hanya diam menjauhkan ponselnya. Tidak peduli seberapa penting urusan bisnisnya, dia selalu bisa menyelesaikannya setelah makan malam. Jadi, dengan cara ini, keduanya hanya saling memandang tanpa berbicara. Anak laki-laki yang lebih tua melirik ke arah jendela dan melihat jalanan yang ramai di luar. Ada banyak orang di jalan saat ini, semuanya tampak sibuk berbelanja. Dua anak terlihat berlarian dan bermain-main di kejauhan. Dia menatap mereka sampai diri mereka yang suka bermain-main menghilang di cakrawala dan mendesah sedih. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan gembira, kemana kita akan pergi setelah makan malam? Kembali ke rumah sakit. Balasan dari saudaranya singkat dan manis. Ah, si kembar yang lebih tua tampak lesu, dan dia mengucapkan kata-katanya dengan muram, dia menopang kepalanya dengan tak bernyawa di telapak tangannya. Dibandingkan dengannya, adik kembarnya tampak seperti rekan senegara yang dewasa dan dapat dipercaya dengan penjelasannya yang ringkas. Kita harus kembali ke rumah sakit setelah makan untuk menemani ibu. Tapi aku mau cari-cari, desak saudaranya. Aku jarang keluar, aku nggak mau pulang cepat. Kamu mau pergi kemana? Taman hiburan, jawab Yi Chen kecil dengan mata berbinar. Dia tidak menikmati Fairy Tail Valley sepuasnya pada kunjungan terakhirnya, dan dia ingin sekali menikmatinya lagi. Sangat disayangkan, ia tidak sempat mencoba banyak wahana dan atraksi di taman hiburan tersebut. Kakaknya mengingatkannya dengan lembut sambil mengernyitkan dahi. Mu Yi Chen, kamu harus mempertimbangkan waktu sekarang. Taman hiburan sudah tutup. Oh, saudaranya mendesah sedih. Yuyu memegang dagunya dan berpikir keras. Orang ini memang masih anak-anak, tapi lagi pula, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, dia masih dalam usia yang suka bermain-main. Dia pasti jarang keluar rumah. Mu Yaze sering sibuk bekerja dan jarang punya waktu luang. Dia pasti merasa diabaikan, jadi begitu keluar rumah, dia enggan kembali. Dengan pemikiran ini, ia menyarankan, bagaimana kalau kita menonton film setelah makan malam? Baiklah, si kembar yang lebih tua mengangguk senang. Ada film bagus akhir-akhir ini. Ada satu. Anak laki-laki itu melanjutkan, judulnya, Zootopia, sudahkah kamu melihatnya? Tidak, ini film yang sangat menarik, aku akan menontonnya bersamamu, komentar adikku. Saudaranya mengangguk. Oke, sambil tersenyum, Yuyu mengeluarkan ponselnya dan memesan tiket secara daring. Film ini sangat populer, dan tiketnya laris manis. Akhirnya, ia hanya bisa mengamankan kursi di baris terakhir. Makanan segera disajikan setelah dia mendapatkan tiket. Ikan bakarnya tampak menggoda dengan aroma harum dan tusuk dagingnya. Si kembar yang lebih tua saat itu sudah ngiler dan tidak dapat menahan diri untuk menggigit sayap ayam. Saudaranya memperingatkannya, jangan makan ujung sayapnya. Mengapa? Dia menatapnya dengan heran. Itu karena ujung sayapnya mengandung racun. Sayap ayam berfungsi sebagai saluran limfatik untuk mengeluarkan racun. Anak laki-laki yang lebih tua mendengarkan dengan mata tercengang. Si kembar yang lebih muda menangkap ekspresi terkejutnya dan refleks mengerutkan alisnya. Kenapa? Ada apa? 856 Tuhau kecil. Aku tahu kamu tahu banyak. Seru Yi Chen kecil kagum. Kamu sepertinya tahu segalanya. Saat saya membuat sayap ayam rebus, saya membuang ujung sayapnya, imbuh saudaranya. Karena kondisi tubuhnya yang sensitif, ia harus berhati-hati dengan apa yang ia makan. Oleh karena itu, setiap kali memasak, ia akan memperhatikan apa yang baik untuk kesehatannya dan apa yang harus dihindari. Sedangkan untuk ibunya, ada makanan yang harus dihindari juga, jadi dia sangat teliti dalam aspek ini. Tepat saat Yuyu selesai memakan sosis, dia melihat beberapa staf pelayanan sedang menatap mereka dari kejauhan. Dia mengerutkan kening karena tidak senang. Si kembar yang lebih tua mengikuti arah pandangannya dan bingung melihat tatapan beberapa orang yang terputus-putus. Server-server itu sungguh menyedihkan.
Mengapa kamu berkata begitu? Saudaranya menjawab dengan sedih, lihatlah mereka pasti kelaparan karena terus menatap kita. Anak lelaki yang lebih muda itu terdiam. Bodoh, mereka takut kita tidak punya uang untuk membayar tagihannya. Kecil sekali. Anak laki-laki yang lebih tua tiba-tiba mengeluarkan dompet besar dari ranselnya dan meletakkannya di atas meja. Mata si bungsu berkedut hebat. Apa yang kau lakukan? Aku akan membayar tagihannya sekarang, kalau tidak mereka akan menjaganya. Dengan itu, dia memanggil salah satu dari mereka. Seorang petugas layanan segera menghampiri. Hai, anak-anak, ada lagi yang kalian inginkan? Saya yang bayar. Hah, staf itu terkejut. Anak laki-laki itu mengangkat sebelah alisnya dan berkata, ambilkan aku ceknya. Staf itu segera memberikan tagihan kepadanya. Totalnya 350 yuan. Dia mengangguk dan membuka dompetnya. Kilatan keemasan tampak berkilauan di sekeliling mereka dalam sekejap. Di dompet hitamnya terdapat deretan kartu kredit dan setumpuk uang kertas. Sekilas, orang bisa memperkirakan isinya sekitar 1.000 lebih uang tunai. Sungguh pemandangan yang mencengangkan. Anak ini, betapa kecilnya Tuhau, satu. Dan coba pikir, kita khawatir dengan daya bayar mereka. Wah, kekhawatiran mereka jelas tidak beralasan. Si kembar yang lebih tua mengeluarkan 400 yuan dan menunggu mereka mengembalikan kembaliannya. Sikap mereka berubah drastis saat pelayan kembali membawa uang receh. Kalian semua tidak perlu khawatir lagi kalau kami di sini untuk makan gratis, kan? Dia mengangkat alisnya, jelas-jelas meremehkan. Staf layanan yang sopan merasa sangat malu dengan komentarnya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Sayang, si kembar yang lebih muda tidak punya kesabaran terhadap mereka dan hanya mengusir mereka. Saat saudaranya menyimpan dompetnya, tiba-tiba dia bertanya, mengapa kamu membawa begitu banyak uang tunai? Oh, sebenarnya ini tidak seberapa. Ini demi kenyamanan, jawab saudara kembarnya. Kartu kredit yang ia bawa sebenarnya adalah kartu tambahan. Kenyataannya, karena ia belum cukup umur, para pedagang akan menolak menerima kartunya, kecuali toko-toko tersebut beroperasi di dalam mal komersial milikmu. Oleh karena itu, ia akan selalu membawa uang tunai untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Saat kedua bocah lelaki itu selesai makan malam, film mereka tinggal setengah jam lagi. Entah bagaimana mereka berhasil menangkapnya tepat waktu setelah berlari kencang ke teater. Meskipun ini bukan kunjungan pertama Yuyu ke bioskop, ini untuk Little Yi Chen. Jadi, tidak mengherankan jika ia tampak sangat bersemangat. Dia hanya bisa menonton film di teater rumahnya sebagian besar waktunya. Bagaimanapun, bioskop memiliki suasana yang lebih baik untuk menikmati pertunjukan. Oleh karena itu, anak laki-laki itu awalnya kesulitan untuk duduk diam ketika semuanya dimulai. Saudaranya terpaksa mengulurkan tangan dan memukul kepalanya. Diam dan tonton filmnya. Kamu akan diusir kalau terus gelisah. Anak lelaki itu langsung terdiam. Satu kata, Tuhau, adalah bahasa gaul internet Tiongkok yang merendahkan yang merujuk pada orang kaya baru yang kasar, konsumerisme yang boros, norak, dan tidak rasional. 857 adegan mengganggu di bioskop. Zootopia adalah animasi Hollywood yang dibuat dengan baik. Serial ini lucu dan menampilkan karakter-karakter yang menggemaskan, yang membuatnya semakin menarik. Terpesona dengan pertunjukan itu, sesekali Little Yi Chen akan tertawa merdu. Sebaliknya, Yuyu merasa mengantuk karena bosan. Tidak seperti dia, kakak laki-lakinya tidak menentang acara animasi. Dia hanya berpikir saudaranya akan menikmati pertunjukan itu, jadi dia menemaninya menontonnya. Dia hampir tertidur beberapa kali. Di tengah-tengah film, ketika alur cerita mulai berat, ia dikejutkan oleh suara yang tidak biasa. Protes teredam seorang gadis menarik perhatiannya. Kebisingan itu tampaknya datang dari barisan depan. Dia menjulurkan kepalanya dengan bingung, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Duduk di barisan depan adalah seorang gadis remaja berusia sekitar 19 tahun, dan di sampingnya adalah seorang pria botak berbalut tank top hitam dan kalung rantai emas tebal. Bekas luka panjang yang mengerikan terlihat di belakang kepalanya. Pria itu berwajah garang, sama sekali tidak seperti orang baik. Dengan tatapan mata liciknya, ia berteriak seperti penjahat. Sekilas ia bisa tahu bahwa ia bukan orang baik. Salah jika menilai orang berdasarkan penampilannya, tetapi pria itu jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ia mencondongkan tubuhnya ke samping, tangannya mengusap-usap paha indah gadis itu. Gadis itu berbisik protes, jangan sentuh. Set,
Jangan bersuara. Di dalam gedung bioskop yang besar, yang lampunya diredupkan, melalui cahaya layar yang redup, dia bisa melihat ekspresi ketakutan gadis itu. Kumohon jangan, gadis itu menggelengkan kepalanya tanda penolakan sambil berusaha menyingkirkan tangan yang meraba-raba roknya. Dengan marah, pria itu mengancam, diam. Saat dia berbicara, sebuah pisau kupu-kupu berkilau muncul di pinggangnya. Pisau itu berkilau dingin. Gadis itu begitu ketakutan hingga tak berani bergerak lagi dan hanya bisa mengatupkan gigi serta menangis dalam diam. Merasa diperlakukan salah dan takut, ia berulang kali ingin berdiri dan meninggalkan tempat itu, tetapi pria itu memegang bahunya erat-erat. Bermainlah denganku sebentar. Setelah berkata demikian, lelaki itu menarik wanita itu ke dalam pelukannya di bahunya. Kegelisahan dan ketakutan tampak jelas di wajahnya, dan ketidakberdayaan serta keputusasaan tampak jelas di matanya yang lebar. Bioskop itu penuh dengan orang. Itu diisi hingga kapasitas untuk pertunjukan ini. Namun, orang yang duduk di sebelah gadis itu acuh tak acuh terhadap kejadian itu. Seolah sangat asyik menonton film, ia menatap lurus ke depan dan berpura-pura tidak tahu. Yang lain juga terkejut dengan kejadian itu tetapi tidak berani berbicara dan hanya memilih pergi diam-diam. Dalam sekejap mata, sekelilingnya menjadi relatif kosong, hanya gadis dan anak laki-laki itu yang tersisa di barisan itu. Gadis itu merasa semakin terisolasi. Air mata mengalir di wajahnya sambil merintih ketakutan. Ia begitu ketakutan hingga gemetar. Kalau berani ngomong, aku nggak bisa jamin apa yang bakal terjadi. Jaga sikap. Setelah itu, dia menyelipkan tangannya ke balik blusnya, meraba dadanya. Dalam kebingungan, gadis itu mengerang sesekali sambil menutup matanya karena malu dan tak berdaya. Apakah ini kasus pelecehan seksual? Istilah ini tiba-tiba terlintas di benak Yuyu. Dia sangat malu dengan perilaku ini. Pria ini mungkin seorang penjahat, tetapi tidak ada yang berani berbuat apa-apa. 858 langkah luar biasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, pria itu membawa pisau dan merupakan orang yang berbahaya. Anda berpikir untuk menelepon polisi atau petugas keamanan teater ini tentang situasi tersebut. Rupanya, Yi Chen juga menyadari apa yang terjadi, lalu ia menjulurkan kepalanya dan menekan tangannya ke sandaran kursi barisan depan. Ia pun murka. Karena tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dia mendengar kakaknya bertanya, "Paman, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu tersentak kaget. Setelah menyadari bahwa itu hanya seorang anak kecil, ia langsung memelototinya. "Enyahlah, Paman sedang sibuk, jangan ganggu aku." Yi Chen kecil masih ingin bicara lagi, tapi Yuyu buru-buru menariknya kembali. "Kamu gila. Ada apa?" Dia membawa pisau, jadi jangan membuat masalah. Dia orang jahat dan dia menindas gadis itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Yuyu mengerutkan kening. Dia juga tidak senang dengan situasi itu, tetapi pada akhirnya mereka tetaplah anak-anak. Lagi pula, mereka tidak bersenjata dan lemah, kepahlawanan seseorang ada batasnya. Namun, saudaranya membantah, bagaimana jika gadis yang duduk di sana adalah ibu? Dia menjadi terdiam. Anak laki-laki yang satunya melanjutkan. "Yuyu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal berbahaya." Jantungnya bergetar. Bukankah ini berbahaya? Pria itu membawa pisau. Jika mereka berkonflik dengannya, apakah dia tidak takut dengan pisau dingin itu? Pada saat dia linglung, kakak laki-lakinya sudah berdiri dan berjalan ke barisan depan. Tepat saat lelaki itu menyelipkan tangannya ke dalam rok gadis itu, anak laki-laki yang lebih tua mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat. Pria itu mendongak kaget dan menjadi marah melihat anak yang baru saja dimarahinya. "Nak, apa maumu?" Gadis itu pun terkejut, dan ia mendongak penuh harap, sambil berpikir bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkannya dari air yang dalam ini. Celakanya, saat menyadari bahwa itu adalah seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, harapannya langsung pupus, dan wajahnya kembali pucat pasi. Yi Chen kecil meliriknya sebelum kembali menatap pria itu. Ia mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan ketika melihat tenda yang menjulang di area pribadi pria itu, ia merasa sangat jijik. "Paman, apakah kamu belum pernah mendengar sebuah pepatah kuno?" Pria itu berhenti sejenak. Dia mengira anak itu akan takut melihat mukanya yang garang itu. Dia tidak menyangka dia begitu berani. "Bagus sekali, Nona." Seorang pria sejati mendapatkan apa yang diinginkannya melalui cara yang tepat. Gadis itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-katanya. Apakah ada pepatah seperti itu?
Pria itu pun tertegun. Siapa yang mengirim anak ini ke sini untuk bersikap lucu? Enyahlah. Pria itu kesal dan ingin melepaskan tangannya tetapi menyadari bahwa anak itu tidak mau bergerak meskipun dia menggunakan kekuatan yang sangat besar. Sebaliknya, pegangannya berubah seperti catok. Lengannya yang kekar pas di tangan kecil anak itu. Entah dari mana anak itu mendapatkan kekuatannya, tetapi cengkeramannya terasa menyakitkan. Jika dia menggunakan lebih banyak tenaga, pergelangan tangannya mungkin akan patah. Nak, beraninya kau mengganggu waktu bahagiaku. Sudah kubilang pergilah, kau tidak dengar. Pria itu kemudian mengayunkan lengannya untuk menamparkan anak laki-laki itu, tetapi anak laki-laki itu dengan cekatan mengelak dan meraih tangannya yang lain juga. Ia lalu memutar kedua tangannya. 859 perlu lebih sopan terhadap wanita. Memutar tangannya ke posisi aneh sangat menyakitkan dan ia langsung berkeringat dingin. Ah! Teriak lelaki itu. Dia tidak menyangka seorang anak memiliki kekuatan sebesar itu. Paman, apa maksudmu dengan aku mengganggu waktu bahagiamu? Apa urusanmu? Ini wanitaku, istriku. Apapun yang kulakukan padanya bukan urusanmu. Jawab pria itu dengan kasar dan kesal. Istrimu. Sambil mengedipkan mata rusanya, anak laki-laki itu tersenyum cepat, lalu berbalik bertanya kepada gadis itu. Kamu pacarnya? Gadis itu tercengang melihat seorang pria kuat dianiaya oleh seorang anak kecil dan merasa itu tak masuk akal. Namun, seolah-olah sudah berada di ambang batas, ia tergagap, tidak. Tidak, aku tidak kenal dia. Oh, dia mengangguk lalu berkata pada pria itu, lihat, dia tidak mengenalmu. Sungguh tak tahu malu kau memaksanya untuk menyerah. Pria itu tersipu malu sejenak, lalu mendesis, dasar bocah nakal, apa urusanmu? Lepaskan tanganku sekarang juga kalau kau tak mau mati, atau aku akan menusukmu sampai mati. Di sampingnya, gadis itu menangis terseduh-seduh. Wah, aku benar-benar tidak mengenalnya. Dia gangster yang mengancamku, wow. Tolong selamatkan aku. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia menaruh semua harapannya pada anak kecil ini. Tetap saja, meskipun anak laki-laki itu masih sangat muda, dia merasa aman bersamanya. Pria itu membentak, jalang, tutup mulutmu. Begitu dia bicara, Little Yi Chen menginjak kaki lelaki itu. Karena lelaki itu mengenakan sandal jepit, dia merasa seolah-olah jari-jari kakinya akan hancur akibat hentakan itu dan melolong kesakitan. Karena kekuatan lengannya sangat kuat, perjuangan pria itu untuk melepaskan diri menjadi sia-sia. Anak laki-laki itu berkata dengan pelan namun anggun, Paman, Anda harus lebih sopan terhadap wanita. Konflik mereka menarik perhatian orang lain di dalam bioskop. Para pria lainnya merasa malu melihat seorang anak kecil datang membantu. Seolah-olah mendapatkan kepercayaan diri, mereka maju dan menundukkan pria itu. Saat Yuyu bergegas menghampiri petugas keamanan, pria itu sudah terjepit di tanah dengan kepala diinjak-injak oleh saudaranya dengan sikap merendahkan. Ia membeku melihat pemandangan itu. Bagaimana situasinya sekarang? Karena takut saudaranya akan mendapat masalah, ia pun bergegas pergi mencari petugas keamanan. Pada akhirnya, ternyata hasilnya berbeda dari apa yang diharapkannya. Dia berpikir betapa hebatnya lelaki itu, tetapi ternyata, dia hanyalah seorang yang lemah. Pihak keamanan kemudian mengusir pria itu dan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang menyaksikan film tersebut. Setelah pengalaman traumatis tersebut, gadis itu tidak lagi berminat untuk melanjutkan menonton film. Karena itu, ia berkemas dan berniat untuk pergi. Sebelum pergi, ia membungkuk dalam-dalam kepada Little Yi Chen sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Nak. Terima kasih telah membantuku. Kalau bukan karenamu, aku tak tahu apa jadinya aku. Terima kasih. Kakak, apakah kamu kesini sendirian untuk menonton film? Aku datang dengan pacarku. Saat menyebut titik nyerinya, air mata mengalir deras di wajahnya. Kalau begitu, di mana pacarmu? Tanya Yuyu dengan bingung. Karena dia datang bersama pacarnya, di mana dia sekarang? Pacarnya memang dibully, tapi sampai saat ini, dia belum berani mengungkapkannya. 860 kakak laki-lakinya benar-benar kuat. Gadis itu lalu menceritakan masalah itu kepada mereka. Ternyata kursi tempat gangster itu duduk tadinya adalah milik pacarnya. Dia memasuki teater terlebih dahulu sementara pacarnya pergi membeli popcorn. Bahkan sebelum film dimulai, si berandalan itu sudah duduk di sampingnya. Bahkan setelah mengingatkannya bahwa kursi itu sudah milik seseorang, ia tetap tidak beranjak. Ketika pacarnya datang,
keduanya terlibat pertengkaran. Akan tetapi, di luar dugaannya, pacarnya malah melarikan diri seorang diri dengan memalukan ketika pria itu mengacungkan pisau kupu-kupu ke arahnya. Hal itu membuatnya kecewa. Film itu hampir berakhir saat gadis itu pergi. Karena anak yang lebih tua sudah mulai kehilangan minat terhadap film, anak-anak yang lebih kecil pun meninggalkan bioskop. Bahkan sampai pada titik ini, anak laki-laki yang lebih muda itu belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Mu Yichen, apakah kamu tidak takut sebelumnya? Tanyanya penasaran. Takut apa? Anak laki-laki yang lebih tua mengerutkan kening dengan bingung. Pria tadi punya pisau. Ada apa? Kalau dia menusukmu dengan itu, apa kau masih tidak takut? Ketakutan dan kegelisahan pemuda itu tampak di matanya. Dia benar-benar takut kalau laki-laki itu akan kehilangan akal karena marah dan menusuk. Dia tidak berani memikirkan akibatnya. Saudaranya merenungkan pertanyaannya dengan serius, lalu tersenyum. Syaratnya, dia harus menusukku dulu. Kata-katanya yang arogan dan ceroboh membuatnya bingung. Melihatnya masih gelisah dan terkejut, Yichen kecil menghampirinya dan menyenggol sikunya. Apa menurutmu kakakmu benar-benar hebat? Yuyu memutar matanya. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Yah, anak laki-laki yang lebih tua meliriknya, dan seolah tiba-tiba teringat sesuatu, senyum hangat mengembang di wajahnya. Apa kau benar-benar mengkhawatirkanku tadi? Dia jelas melihat wajah khawatir saudaranya saat dia bergegas ke tempat kejadian perkara bersama petugas keamanan. Saudaranya ini sedikit tsundere, meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan lantang, dia mungkin sangat khawatir padanya. Dia pasti khawatir akan terluka. Anak lelaki yang lebih muda melirik ke arah saudaranya dengan dingin namun tetap diam. Hampir seketika, anak laki-laki yang lebih tua berseru dengan tidak senang, ada apa dengan ekspresimu itu? Bukan apa-apa, ayo pergi. Yuyu mendengus dan pergi. Yichen kecil buru-buru mengejarnya dan memegang erat tangannya. Terkejut, si kembar yang lebih muda tanpa sadar mencoba melepaskan tangannya, tetapi si kembar memegangnya dengan sangat erat. Yuyu, jangan khawatir, aku hanya melakukan hal-hal yang aku yakini. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang berisiko, jelasnya dengan sungguh-sungguh. Yang satunya lagi bergumam setuju sambil berkata, jangan lakukan hal-hal yang mengkhawatirkan seperti itu di masa mendatang. Meskipun anak yang lebih tua tampak tenang di luar, dia sebenarnya tertawa dalam hati. Anak ini keras kepala banget. Dia jelas-jelas khawatir banget sama aku, iya. Apa yang harus kulakukan dengan adikku yang tsundere ini? Dia jelas-jelas sangat mengkhawatirkanku, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Berkat perhatian diam-diam dari sang kakak, suasana hati Yichen sedikit membaik. Yuyu, kakak memang hebat dan kuat, jadi aku pasti bisa melindungimu dengan baik. Kakak laki-laki benar-benar hebat dan kuat, jadi aku pasti bisa melindungimu dengan baik. Jantung Yuyu berdebar kencang, tetapi ia tidak berkomentar. Memalingkan kepalanya dengan canggung, ada sedikit senyum di bibirnya. Selanjutnya bab 861 penculikan.